Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Afifa, NIM 2300381. Di sini saya sebagai moderator seminar proposal mini dari Miftahul Rahmi. Sebelumnya terima kasih kepada dosen penguji Ibu Mardatila MPD. Selanjutnya untuk seminar proposalnya akan dijelaskan oleh Miftahul Rahmi. Kepada Miftahul Rahmi dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan seminar proposal yang sudah saya buat. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahmi dengan NIM 230031113. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai seminar proposal mini saya yang judulnya penerapan strategi incidental teaching dalam meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari anak tunagrahita di SLB. Single subject research-nya di kelas 4 SLBN Negeri 1 Pulau Punjung. Untuk latar belakangnya, anak tunagrahita memiliki keterbatasan yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau activity daily living secara mandiri. Hasil observasi dan asesmennya menunjukkan bahwa anak berinisial R masih memerlukan bantuan dalam beberapa aktivitas bina diri. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat, salah satunya incidental teaching ini, untuk meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari anak tunagrahita di SLB Negeri 1 Pulau Punjung. Nah, untuk selanjutnya itu ada identifikasi masalah penelitian. Yang pertama, kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Yang kedua, masih bergantung pada bantuan dan arahan guru dalam menyelesaikan beberapa aktivitas sehari-harinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, belum mampu melakukan seluruh tahapan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan konsisten. Untuk membatas masalah penelitian ini difokuskan untuk meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari, activity daily, pada seorang anak tunagrahita berinisial R di SLB Negeri 1 Pulau Punjung. Melalui penerapan strategi incidental teaching, aktivitas yang diteliti meliputi bina diri, seperti merapikan perlengkapan pribadi, menjaga kebersihan, dan melakukan tugas-tugas sederhana secara mandiri dan tanpa bantuan langsung dari gurunya. Nah, untuk rumusan masalah, bagaimana penerapan strategi incidental teaching ini untuk meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari pada anak tunagrahita berinisial R di SLB Negeri 1 Pulau Punjung. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah strategi incidental teaching ini dapat meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari pada anak tunagrahita berinisial R di SLBN Negeri 1 Pulau Punjung. Nah, untuk manfaat penelitiannya, yang pertama itu ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah mengenai penggunaan strategi incidental teaching ini dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak tunagrahita. Yang kedua itu ada secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bina diri bagi peserta didiknya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian sejenisnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama itu ada hakikat anak tunagrahita. Anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki hambatan dalam intelektual dan perilaku adaptif yang dapat berdampak kepada kemampuan belajarnya dan penyesuaian diri dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya itu ada kemandirian aktivitas sehari-hari, di mana kemandirian ini merupakan kemampuan seseorang anak untuk melakukan aktivitas rutin secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan adaptasi anak di lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada strategi incidental teaching, di mana strategi ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan situasi alami dan minat anak sebagai kesempatan belajar. Nah, guru memberikan stimulus atau bantuan seperlunya sehingga anak ini terdorong untuk melakukan suatu aktivitas secara mandiri.
Selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan. Menurut Cahyaning Tias 2022, model eksplisit intrusion efektif untuk meningkatkan kemampuan activity daily living pada anak tunagrahita sedang melalui penggunaan benda-benda konkret dalam aktivitas bina dirinya. Selanjutnya itu ada Rahman Trisilvia 2023, penggunaan visual schedule membantu anak tunagrahita memahami urutan kegiatan, mengikuti instruksi, dan meningkatkan kemandirian dalam menyelesaikan tugas sehari-harinya. Selanjutnya ada dari Setiaji 2024, penerapan task analisis dengan media konkret terbukti meningkatkan kemampuan toilet training dan keterampilan bina diri peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir itu ada dari Nugroho 2024, media konkret berupa alat kebersihan diri dan perlengkapan sehari-hari efektif meningkatkan keterampilan adaptif serta kemandirian anak tunagrahita. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada desain penelitian. Saya mengambil pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian single subject research yang desain penelitiannya AB. Selanjutnya subjek penelitiannya yaitu anak tunagrahita berinisial R, perempuan. Dan variabel dalam penelitian itu ada dua variabel yaitu X dan Y. Strategi incidental teachingnya X dan kemandirian aktivitas sehari-hari anak tunagrahita itu Y. Selanjutnya ada definisi operasional, strategi incidental teaching dan kemandirian aktivitas sehari-hari. Dan saya menggunakan instrumen penelitian yaitu lempar observasi. Prosedur penelitiannya yang pertama itu ada fase A baseline, fase intervensi B menggunakan strategi incidental teaching. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi langsung dan alat pengumpulan datanya yaitu lembar observasi. Dan teknik analisis data, teknik analisis dalam kondisi, dan teknik analisis dalam data antar kondisi. Baiklah, hanya itu pemaparan seminar proposal mini dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian seminar proposal mini Miftahul Rahmi. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.